Halo teman-teman investor dan pecinta saham, selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Video analisa fundamental kali ini dibuat atas permintaan dari teman kita, @yusupz4h8. Terima kasih sudah merekomendasikan emiten yang menarik untuk kita bahas kali ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai, disclaimer dulu ya. Video ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Semua keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda. Tujuan dari video ini adalah murni edukasi untuk memperluas wawasan kita semua dalam menganalisa sebuah perusahaan dari sisi fundamental. Semoga analisa ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan investasi yang lebih bijak dan terukur. Kalau sudah siap, yuk kita langsung masuk ke pembahasan PT MDQ Utama Tbk dengan kode saham MDKI. Profil perusahaan. PT MDQ Utama Tbk atau yang lebih dikenal dengan MDKI didirikan pada tahun 1981 oleh para pendiri PT Metropolitan Development Group. Fokus utama perusahaan ini adalah memproduksi kalsium karbid atau CaC2 yang pada masa itu masih 100% bergantung pada impor. Bayangkan, dari tahun 1984 hingga 1986, Indonesia mengimpor sekitar 25.000 ton karbid per tahun dengan nilai mencapai 8,75 juta dolar AS. Negara asal impor pada waktu itu termasuk Afrika Selatan, Cina, Polandia, dan Taiwan. Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, MDKI mendirikan pabrik di Driorejo, Gresik, di atas lahan seluas 14 hektar. Pabrik ini mulai produksi percobaan pada 10 November 1987 dan produksi komersial mulai pada 1 Februari 1988. Dalam waktu hanya 2 tahun, MDKI berhasil menguasai sebagian besar pasar domestik. Bahkan sebagian produknya sudah diekspor ke negara-negara seperti Jepang, India, dan Amerika Serikat. Jadi dari awal berdirinya, MDKI sudah memiliki DNA perusahaan ekspor dan menjadi pemain penting dalam industri bahan kimia dasar di Indonesia. Anak perusahaan. Hingga Q2 2025, MDKI memiliki 2 anak usaha utama. Yang pertama, PT MD Plastik Utama. Bidang usaha, manufaktur barang plastik lainnya. Lokasi di Cikupa, Tangerang. Total aset 75,06 miliar rupiah. Kepemilikan MDKI 99,99%. Yang kedua, PT Industri Tata Usaha Indonesia Air Konko. Bidang usaha manufaktur pendingin ruangan. Lokasi di Cikupa, Tangerang. Total aset 171,08 miliar rupiah. Kepemilikan MDKI 90%. Dengan 2 usaha ini, MDKI tidak hanya bergerak di industri bahan kimia dasar, tetapi juga diversifikasi ke sektor manufaktur, khususnya plastik dan pendingin ruangan. Struktur kepemilikan saham. Mari kita lihat siapa saja pemegang saham terbesar MDKI. PT MD Industri Investama memegang 1,65 miliar lembar saham atau 65,1%. Masyarakat umum non-warkat memiliki 356,23 juta saham atau 14,1%. Beberapa perusahaan dan individu dengan kepemilikan masing-masing 2,6% antara lain PT Ciputra Corpora, PT Budi Mulya Investama, PT Dwi Tunggal Permata, PT Megah Cipta Investama. Selain itu, ada pemegang saham individu seperti Benyamin Irwansyah Sadikin, Boy Bernadi Sadikin, dan Edi Trisnadi Sadikin. Masing-masing 0,6%. Artinya saham MDKI masih dikuasai pemegang mayoritas dengan free float di pasar hanya 11,22%. Laporan keuangan TTM Q2 2025. A. Income Statement. Revenue 346 miliar rupiah. Gross profit 77 miliar rupiah, EBITDA 50 miliar rupiah, net income 34 miliar rupiah. Net profit margin NPM berada di 10,03% yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari penjualan masih cukup sehat. B. Balance sheet, cash 215 miliar rupiah. Total aset 1,045 triliun rupiah, total liabilities 73 miliar rupiah, total equity 956 miliar rupiah, total debt 13 miliar rupiah, net debt minus 202 miliar rupiah, artinya perusahaan memiliki kas bersih. Interpretasi, MDKI berada di posisi keuangan yang sangat sehat, hampir tidak memiliki utang, bahkan kasnya jauh lebih besar daripada total utang. Rasio utang terhadap ekuitas hanya 0,01. Ini tergolong sangat konservatif. C. Cash flow statement. Cash from operations, 94 miliar rupiah, cash from investing, minus 16 miliar rupiah. Pengeluaran untuk investasi dan capex, cash from financing, minus 72 miliar rupiah, kemungkinan untuk pembayaran dividen atau buyback. Free cash flow, 78 miliar rupiah. Dengan free cash flow positif, MDKI punya ruang untuk terus membagikan dividen atau memperkuat model kerja tanpa harus mencari utang. Profitabilitas.
gross profit margin 22,35%, operating profit margin 10,64%, net profit margin 10,03%. Margin yang relatif stabil di angka 2 digit, ini menunjukkan efisiensi operasional perusahaan cukup baik, walaupun industri kimia biasanya memiliki margin yang tidak setinggi sektor teknologi. Pertumbuhan. Jika kita bandingkan kinerja kuartal ini dengan kuartal yang sama tahun lalu, revenue tumbuh 20,63% YoY, gross profit tumbuh 34,34% YoY, net income tumbuh luar biasa mencapai 214,18% YoY. Kenaikan laba bersih yang lebih tinggi dari pendapatan menunjukkan bahwa efisiensi biaya dan perbaikan operasional menjadi pendorong utama. Dividen. MDKI dikenal sebagai emiten pembagi dividen yang konsisten. Berikut catatan dividen beberapa tahun terakhir. Tahun 2024, dividen per saham Rp8, ex-DET 4 Juni 2025, PDET 25 Juni 2025. Tahun 2023, dividen per saham Rp12, ex-DET 3 Juli 2024, PDET 26 Juli 2024. Tahun 2022, dividen per saham Rp10, ex-DET 14 Juni 2023, PDET 7 Juli 2023. Tahun 2021, dividen per saham Rp10, ex-DET 29 Juni 2022, PDET 22 Juli 2022. Tahun 2020, dividen per saham Rp12, ex-DET 7 Juni 2021, PDET 25 Juni 2021. Tahun 2019, dividen per saham Rp9, ex-DET 30 April 2020, PDET 20 Mei 2020. Dividen yield saat ini berada di Rp5,06. Payout ratio sekitar 56,79%, artinya lebih dari setengah laba bersih dibagikan ke pemegang saham. Valuasi. PE ratio TTM 11,75, sedikit lebih tinggi dari median IHSG yang berada di 8,94, tapi masih tergolong undervalue untuk perusahaan dengan fundamental kuat. Price to book value PBV 0,42, artinya harga saham saat ini masih jauh di bawah nilai bukunya yang membuat saham ini terlihat murah secara valuasi aset. EV/EBITDA 4,23, ini angka yang cukup rendah mengindikasikan valuasi yang menarik bagi investor jangka panjang. Solvabilitas, current ratio 8,99, quick ratio 5,95, debt to equity ratio 0,01. Semua angka ini menunjukkan MDKI sangat liquid dan hampir tidak memiliki resiko kebangkrutan, terlihat juga dari Altman Z-Score yang mencapai 16,59. Ini angka yang sangat tinggi dan aman. Efektivitas manajemen, ROA, Return on Asset 3,26%, ROE, Return on Equity 3,56%, ROIC, Return on Invested Capital 3,05%. Angka-angka ini masih relatif rendah, artinya perusahaan memiliki aset besar yang belum sepenuhnya dioptimalkan untuk menghasilkan laba. Kesimpulan, dari seluruh data yang kita bahas, berikut ringkasannya. Yang pertama, posisi keuangan. MDKI memiliki kas yang sangat kuat dan hampir tidak memiliki utang. Neraca perusahaan sangat sehat, profitabilitas. Margin laba bersih di angka 10%, cukup baik untuk industri kimia dasar. Yang ketiga, dividen. Konsisten membagikan dividen setiap tahun. Dividen yield menarik di atas 5%. Yang keempat, valuasi. PBV 0,42, menandakan saham masih undervalue. EV/EBITDA lebih rendah, menarik untuk investor jangka panjang. Untuk yang kelima, pertumbuhan bisnis, revenue tumbuh 20%, laba bersih tumbuh 200% dari tahun lalu. Sangat positif untuk prospek ke depan. Dengan semua data tersebut, MDKI adalah emiten yang stabil, memiliki neraca keuangan yang kokoh dan dividen yang konsisten. Namun karena free float hanya 11,22%, investor perlu memperhatikan likuiditas saham di pasar. Semoga pembahasan ini bantu teman-teman membuat keputusan investasi yang lebih bijak dan terukur. Kalau menurut Anda video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisa saham lainnya di channel Saham Cuan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah menjadi investor yang bijak dan penuh perhitungan.